Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me, Anino Saheri. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita belajar kembali lagi ya untuk persiapan tes CPNS kita di tahun ini. Semoga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan dan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan keinginan kita. Nah, untuk tahap selanjutnya yang akan kita hadapi adalah insya Allah wawancara dan juga micro teaching. Jikalau nanti ada salah satunya yaitu permintaan dari penguji untuk memperkenalkan diri di dalam bahasa Inggris. Nah, yuk kita belajar bareng-bareng. Okay, how to introduce yourself in English? Let's check it out. Di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman atau kita sebutkan saat diminta untuk perkenalan diri di dalam bahasa Inggris. Nah, patokannya tidak harus ini ya teman-teman, dan ada beberapa yang opsional boleh disebutkan, ada juga yang harus disebutkan, contoh nama pastinya dong ya, atau misalkan age ya opsional, kalau teman-teman mau menyebutkan silahkan, kalaupun tidak ya silahkan, ataupun yang lainnya, jadi berdasarkan pendapat teman-teman masing-masing. Oke, di sini ada beberapa poin yang mungkin teman-teman kalau mau melaksanakan atau mengutarakan boleh, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Jadi ini untuk bahan belajar kita bareng-bareng. Kalau teman punya ide lain, teman-teman juga boleh diskusi di kolom komentar. Nah, yang pertama itu ada greeting, kedua ada name, yang ketiga ada age, keempat ada origin, number 5 is graduate, and number 6 job or recent activity, and number 7 is hope. Gimana sih penjelasannya? Yuk kita belajar bareng-bareng. For greeting, untuk salam mungkin bisa diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam lainnya sesuai dengan teman masing-masing. Kemudian kalau di dalam bahasa Inggris we can say good morning or good afternoon. Di sini karena ini adalah formal dan bersifat akademik gitu, untuk menjadi lebih formal itu kita menambahkan good morning or good afternoon. Jadi tidak hanya morning or afternoon, dan bisa ditambahkan dengan good morning miss or mister, or good afternoon miss or mister, ataupun kalau teman-teman masih mau mempertahankan good morning bapak ibu, it's okay too. Jadi disesuaikan waktunya ya teman-teman. Kalau good morning itu berarti sekitar dari pagi sampai sekitar pukul 12 ya, atau sebelum pukul 12. Kemudian setelahnya, yang tes setelahnya berarti menggunakan good afternoon. Poin selanjutnya yaitu name, nama. You can say my name is Anino Saheri, or you can say I am Anino Saheri, and you may call me Ani, or my nickname is Ani. Nah, kalau untuk ini insya Allah familiar ya teman-teman. Selanjutnya age. Kalau age ini opsional, teman-teman bisa menyampaikan my age is 27 years old atau I am 27 years old. Kalau 20 itu sometimes ada yang bilang 20 or 20. Kalau lebih formal sih 20. But it's okay. Next, number 4. It's about origin and address. Kalau origin ini asal teman-teman. Jadi, you can say I am from dan nama daerah asal teman-teman. Atau juga bisa my origin is from lalu ditambahkan dengan asal daerah teman-teman. Dan untuk alamat I live in, sebutkan tinggal teman-teman di mana, or my address is in di mana. Ya. Next, kalau ternyata teman-teman berasal dari daerah yang tempatnya berbeda dengan kampus yang teman-teman lamar, you can say like this. However, I would like to contribute to this university because I would like to contribute more for all regions of Indonesia. Jadi maksudnya seperti ini. Kan teman-teman daftarnya beda nih dari daerah asal, tapi teman-teman punya alasan, yaitu dimanapun tempatnya teman-teman ingin tetap ikut berkontribusi untuk Indonesia.
Jadi kan itu masih tetap di Indonesia gitu kan. Atau alasan lainnya ya teman-teman. Ini hanya saran ya. Tapi bukan jadi patokan ini yang benar gitu teman-teman. Di sini kalau yang bingung artinya maksudnya adalah however gimana pun I would like to contribute, saya tetap ingin berkontribusi to this university, ke kampus ini, because karena I would like to contribute more, saya ingin berkontribusi lebih atau lagi for all regions, ke semua daerah of Indonesia, yaitu salah satunya di mana kampus yang teman-teman lamar saat ini. Next, number 5 is graduate. Graduate ini teman-teman lulusan dari mana? You can say I graduated from blank blank blank, sebutkan nama kampusnya teman-teman, atau I have graduated from blank blank blank. Nah, kalau misalkan nih biasanya kita menyebutkan S1 dan S2 kita. Kalau S1 teman-teman bisa tambahkan I graduated from, sebutkan nama kampusnya, lalu for my bachelor degree. Kalau untuk S2-nya for example, I have graduated from blank 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 for my postgraduate degree. Teman-teman boleh bilang seperti itu. And then di situ ada untuk jurusan juga, kita juga bisa bilang for example for myself, saya bisa tambahkan dengan in English department or English major or in English study program. Dan tahunnya in 2018 or based on yourself, that is. Lalu kalau untuk nama kampus nih teman-teman, contoh di sini ada Lampung University. Kalau namanya dulu itu Lampung University, tapi kalau mau university-nya dulu bisa ditambahkan of di tengah-tengahnya, University of Lampung. Dan contoh lain, Lampung State Polytechnic. Jadi politekniknya dulu, state itu negeri, lalu ada Lampung. Those are the examples. Next, number 6, job or recent activity. Di sini bisa dikatakan pekerjaan teman-teman saat ini apa, atau aktivitas teman-teman saat ini apa. I am or atau an. Bedanya dan an adalah kalau dia pekerjaan yang diawali dengan huruf vokal, maka dia pakai an. Tapi dia diawali dengan bunyi huruf konsonan, maka dia Contoh, kalau teman-teman memang seorang dosen, I am a lecturer. Tapi kalau misalkan teman-teman dosen bahasa Inggris, berarti I am an English lecturer. Atau bisa dengan bahasa my job now is a or an blank blank blank. Atau sebelumnya, kalau ternyata teman-teman juga mau menyampaikan pekerjaan sebelumnya, you can say I was a atau I was an, karena sudah lampau, jadi I was a atau I was an. Lalu bisa juga kalau ternyata pengalaman teman-teman juga ingin di-sharingkan di dalam waktu yang mereka berikan dan itu cukup, teman-teman bisa bilang I have some experiences in, for example in teaching, they are being a atau an in blank blank blank. Or teman-teman juga bisa bilang I am active in blank blank blank, my recent activity is blank blank blank. Atau kalau activities-nya ada banyak, you can say my recent activities are blank blank blank. Nah, di situ ada managing a business. Contoh kalau misalkan menjalankan sebuah bisnis, doing research atau taking care of my family. Jadi berdasarkan masing-masing ya. Nah, and number 7, hope. Hope adalah harapan. Nah, di sini boleh disampaikan ataupun tidak, karena memang ini adalah sebuah pengharapan. Mungkin kita bisa menambahkan ini ketika waktu pun masih ada. That is, I do hope, saya berharap. Ketika ada do-nya itu untuk menggambarkan kalau ya kita ini benar-benar berharap. I do hope I could be a part of this university as an English lecturer. Thank you for this opportunity. Nah, jadi teman-teman juga bisa disesuaikan dengan teman-teman maunya jadi apa sih gitu ya. Oke, kita sama-sama berjuang teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho untuk kita menjadi bagian dari keluarga Kemendikbud melalui
penerimaan CPNS di tahun ini, ataupun kementerian lainnya yang sedang teman-teman perjuangkan. Thank you. That's all for this video. Remember to like, comment, share, and subscribe, dan juga boleh nyalakan lonceng notifikasinya untuk pembelajaran kita setelah ini ataupun nanti-nanti. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Teman-teman juga boleh berdiskusi. Bye.